Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Rizka. Di video kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana cara kita untuk mengendalikan pikiran negatif. Pikiran negatif senantiasa ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Nyaris nggak pernah absen ya, dimanapun, kapanpun pikiran negatif itu senantiasa ada dalam diri kita. Terlebih, yang paling utama adalah bagaimana cara kita menyikapinya, menerimanya dengan sangat sadar, dan bagaimana mengendalikannya dengan cara yang tepat, sehingga tubuh kamu juga tetap nyaman, tetap enjoy, ya, tetap sehat yang paling utamanya. Oke teman-teman, hal yang harus dilakukan dengan langkah pertama untuk mengendalikan pikiran negatif tersebut adalah dengan cara bersyukur. Dan ini bisa dilakukan di pagi hari dengan memulai aktivitas kalian sebelum melakukan aktivitas apapun yang dilakukan setiap harinya. Contoh, misalkan pertama kali ketika bangun tidur adalah situasi pertama kali kita membuka mata dan melakukan aktivitas, biasanya diawali dari awal kita bangun tidur ya. Jadi hal yang paling utama ketika bangun tidur, kita tidak cek handphone dulu, tidak langsung cek media sosial, tidak langsung cek WA yang masuk. Jadi kondisikan tubuh kita benar-benar dalam keadaan netral. Nah, setelah kita dalam keadaan sudah membuka mata, usahakan mau ke kamar mandi dulu, silahkan ya, buang air kecil misalkan, atau sekedar cuci mata, itu boleh. Setelahnya, tolong kalian mengutarakan beberapa kalimat syukur yang didapatkan di pagi itu. Jadi diawali ketika bangun tidur ataupun ketika kita membuka mata adalah dengan cara bersyukur. Semakin banyak rasa syukur yang kita lakukan, yang kita ungkapkan, maka semakin besar pula peluang tubuh untuk senantiasa menerima hal positif, sehingga pikiran tetap terjaga positif. Setelah pikiran terjaga positif, perasaan kamu juga tetap akan menjadi lebih positif, dan tentunya kalau sudah mood positif, perilaku kita juga akan lebih positif. Setelah bersyukur, upayakan kita juga memberikan nutrisi pada tubuh kita secara spiritual. Kalau misalkan di agama muslim ya, boleh dengan sholat, atau mungkin di agama-agama yang lain ada beberapa spiritualitas yang dilakukan antara hubungan kamu dengan Tuhanmu, itu boleh dilakukan. Atau mungkin yang sudah terbiasa membaca Alkitab di pagi hari, atau mungkin Al-Quran, zikiran, dan lain sebagainya, itu boleh dilakukan ya. Setelahnya nanti kita juga memberikan nutrisi positif juga untuk tubuh kita dengan membaca buku ya, ataupun dengan tadi seperti yang dijelaskan di awal, tapi buku-buku yang menyenangkan, buku-buku motivasi untuk membuat tubuh senantiasa lebih bersemangat di pagi hari, itu boleh dilakukan. Kemudian juga selain tadi nutrisi secara spiritual, kita juga bisa memberikan tubuh kita dengan nutrisi secara fisik ya. Untuk tubuh yang sehat diperlukan makanan juga yang tentunya sehat pula. Jadi usahakan kalian tetap sarapan di pagi hari, sehingga tubuh dalam keadaan sehat, bukan hanya sekedar sehat psikis atau mental, tapi juga sehat secara jasmaniah ataupun fisik. Selebihnya kalian juga boleh memberikan nutrisi untuk fisik kalian dengan berolahraga. Jadi dengan berolahraga rutin minimal 1 minggu 3 kali, itu bisa membuat hormon lebih seimbang, membuat kamu juga lebih bugar tentunya. Dan ingat, baru setelah kalian melakukan proses dari bangun tidur seperti tadi ya, mulai dengan rasa syukur, perbanyak kehidupan dengan spiritual yang positif di pagi hari, kemudian juga kalian sarapan untuk tubuh, dan juga belajar untuk berolahraga rutin 1 minggu 3 kali minimalnya, barulah kalian boleh memulai aktivitas dengan kegiatan yang sering dilakukan sehari-hari, misalkan dengan mandi, atau mungkin kalian yang mau berangkat ngantor, sekolah, ngajar, atau mungkin aktivitas apapun sesuai dengan profesi kita, atau mungkin yang ibu rumah tangga yang untuk bersih-bersih rumah, memasak, dan lain sebagainya, itu boleh dilakukan. Dan juga barulah kalian silahkan untuk membuka WA-nya, membuka media sosialnya, buka handphone kesayangannya, karena biasanya yang paling utamanya adalah ketika kita buka, kalau kita sudah membentengi tubuh kita dengan hal positif, apapun yang kita baca, berita apapun yang tidak menyenangkan, itu bisa kita filter, bisa kita saring, dan bisa kita bentengi karena sudah terbiasa diawali dengan benteng yang positif.
Selebihnya, di sore hari, langkah yang akan dilakukan supaya kita tetap kontrol dengan pikiran positif kita adalah dengan melakukan aktivitas-aktivitas positif pula. Misalkan selepas kita penat untuk bekerja seharian penuh, atau kalian yang mungkin bekerja dengan rutinitas yang sangat padat, atau mungkin ibu-ibu pekerja juga yang di rumah gitu ya, dengan segala macam hal-hal yang dilakukan setiap hari dengan pekerjaan rumahnya, terus setiap sore bisa ngeteh ya, atau bisa santai dengan mendengarkan musik ataupun hal-hal yang kalian sukai, misalkan baca novel, atau mungkin senang dengan video-video tertentu, atau mungkin kalian juga senang dengan drama-drama tertentu yang bisa dilihat di YouTube, atau mungkin di video, atau mungkin di serial TV, itu boleh-boleh saja. Jadi membuat tubuh juga bahagia ya, asalkan tadi ya lakukannya dengan hal yang sangat menyenangkan. Dan kalian setelah melakukan kegiatan di sore hari, itu juga boleh melakukan kegiatan di malam harinya dengan membuang seluruh sampah emosi yang ada dalam tubuh kita. Jadi ketika malam hari pas kita mau tidur, itu kita tidak membawa tumpukan sampah emosi, jadi tidur pun akan berkualitas dan kalian akan terjaga terus pikiran-pikirannya dari pikiran negatif tadi. Seharian penuh itu kan kita sudah bekerja dengan segala macam keluhan, dengan segala macam aktivitas yang tidak selalu positif, pasti ada negatifnya. Itu sebabnya ketika mau malam hari, usahakan kita membuang seluruh sampah negatif yang ada setiap harinya yang kita dapatkan ketika beraktivitas di siang hari sampai menjelang kita tidur. Dengan membuang sampah itu caranya bermacam-macam ya. Bisa dilakukannya dengan cara pillow talk dengan pasangan kalian kalau yang sudah punya pasangan, bisa dengan kalian melakukan relaksasi, meditasi sebelum tidur, itu juga boleh dilakukan. Asalkan menyenangkan, membuat tubuh enjoy, tidak mengeluarkan kalimat-kalimat negatif, keluhan. Jadi kita lebih mengarahkan pada tubuh kita senantiasa bisa mengendalikan sesuatu dengan enjoy, dengan senang ya. Atau kalian yang sebelum tidur terbiasa baca buku boleh, atau kalian yang terbiasa sebelum tidur harus nonton dulu serial drama boleh, asalkan itu drama-drama yang positif ya, yang membuat moodnya tetap juga positif. Kalau baca novel horor atau nonton film-film yang menegangkan, itu membuat tubuh juga tetap tegang. Jadinya usahakan dihindari film-film yang menakutkan atau menegangkan, bahkan menyedihkan, menguras emosi negatif ketika malam hari. Jadi usahakan yang memang komedi ya, kemudian membuat mood juga tetap nyaman, enjoy, itu boleh dilakukan. Pillow talk yang paling utama boleh dilakukan bagi pasangan yang sudah halal ya. Selebihnya, jika kalian sudah melakukan langkah-langkah yang tadi saya sebutkan, ini biasanya tubuh senantiasa positif dari mulai awal bangun tidur sampai dengan kita kembali tidur lagi. Sehingga mudah bagi kita untuk mengendalikan pikiran-pikiran negatif yang senantiasa ada dan hadir dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga bermanfaat. Mudah-mudahan juga kondisi audio atau video yang saya buat ini bisa diaplikasikan atau dilakukan oleh teman-teman di rumah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.